Di sebuah desa terpencil pada masa dinasti Han, hiduplah seorang pemuda bernama Guoju. Ia adalah anak yang berbakti, penuh kasih, dan hidup dalam kemiskinan bersama ibu yang sudah tua dan istrinya yang lembut hati. Mereka hidup serba kekurangan. Setiap hari Guoju bekerja keras memikul kayu bakar dari hutan, menanam di ladang berbatu, namun hasilnya tak pernah cukup. Sekalipun begitu, setiap makanan yang ia bawa pulang, tak pernah ia sentuh lebih dulu. Selalu untuk ibunya. Ibu dulu merawatku sejak aku tak bisa bicara, tak bisa jalan, bahkan tak bisa bernapas sendiri. Kini saatnya aku membalas, katanya pelan pada istrinya suatu malam, sambil menyerahkan mangkuk bubur terakhir kepada ibunya yang terbaring lemah. Musim dingin tahun itu sangat kejam. Salju turun lebih awal. Ibunya mulai batuk darah, sementara istrinya mengandung anak pertama mereka. Tangisan batuk dan tangisan bayi yang belum lahir bergema di dalam rumah bambu kecil yang hanya berdinding anyaman tipis. Beberapa bulan kemudian anak mereka lahir, tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Bayi itu menangis terus, butuh ASI, butuh perhatian, sementara sang istri semakin lelah dan ibunya makin kurus. Guoju mulai menyadari bahwa makanan mereka tak cukup untuk 3 orang, bahkan tak cukup untuk 2. Ia mulai terjaga tiap malam menatap wajah ibunya, lalu menatap wajah anaknya yang masih merah. Satu menua, satu baru lahir. Tapi ia hanya punya cukup untuk menyelamatkan satu nyawa. Dan suatu malam dalam diam ia berkata kepada istrinya dengan suara pecah, "Kalau aku harus kehilangan anak demi menyelamatkan ibu, itu pilihan yang kejam, tapi hanya itu yang bisa kulakukan." Istrinya terdiam, lalu perlahan mengangguk sambil meneteskan air mata. Keesokan harinya, saat kabut masih menggantung di halaman, Guoju membawa cangkul. Ia menggali tanah di belakang rumah. Tangannya gemetar, tapi ia terus menggali. Ia ingin menguburkan anaknya yang masih bayi, agar ibunya bisa bertahan. Namun saat ia menggali lebih dalam, cangkulnya membentur sesuatu. Benda keras ia bersihkan tanah. Di sana terkubur peti kayu, ia buka perlahan. Dan di dalamnya tumpukan emas, batu giok, dan secarik kain bertuliskan aksara langit. "Langit tahu isi hati manusia, pengorbananmu didengar. Ini adalah balasan untuk kasihmu yang tak terbatas." Guoju terduduk. Ia menangis, menjerit seperti anak kecil. Ia memeluk tanah, memeluk peti, memeluk harapannya yang kembali hidup. Ia lari ke rumah, memeluk anak dan istrinya. Ia berlutut di samping ranjang ibunya, sambil mencium tangan yang keriput itu. "Ibu, langit menyelamatkan kita. Ibu jangan pergi." Hari-hari selanjutnya dipenuhi cahaya. Ia membeli makanan bergizi, memanggil tabib dari kota, dan perlahan ibunya mulai bisa tersenyum kembali. Rambutnya tetap putih, tubuhnya tetap rapuh, tapi matanya kini bercahaya. Anaknya pun tumbuh menjadi pemuda berbakti seperti ayahnya. Nama Guoju tersebar ke penjuru negeri, diceritakan dari rumah ke rumah, dari desa ke istana. Ia masuk ke dalam kitab 24 kisah bakti, sebagai simbol pengorbanan anak kepada ibu yang melebihi logika, melebihi darah. Dan di akhir hidupnya, saat ibunya meninggal dalam damai, Guoju hanya berkata, "Aku lahir dari rahimmu, ibu. Dan kalau aku harus mati demi menghidupkanmu, aku takkan ragu. Kalau kamu masih bisa mendengar suara ibumu, peluk dia. Jika masih bisa melihat matanya, tataplah. Jika masih bisa menyuapinya, suapi. Karena waktu tak pernah menjanjikan siapa yang akan pergi lebih dulu."